Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you doing? I hope everything is amazing about you. So, this is me Ayu. Today we are going to learn about modal auxiliary verbs. What is modal auxiliary verbs or modal verbs? So, this is apa saja sih jenis-jenisnya? Ada beberapa. They are can, could, may, might, must, shall, should, will, would, and ought to. What is the functions? They are used to, gunanya adalah untuk memodifikasi makna the main verb, memodifikasi dari kata kerja utama yang nantinya bisa merubah maknanya. Ya, nanti saya jelaskan lagi. Some functions of modal auxiliary verbs. Beberapa fungsinya adalah to show, untuk menunjukkan ability, kemampuan, permissions, izin, minta izin, obligation, keharusan, advice, saran, possibility, possible berarti kemungkinan, necessity adalah keharusan atau keperluan ya. Cara membuatnya atau formnya adalah modal verbs are always followed by a verb in its base form. Selalu diikuti oleh verb one ya, base form, base verb. Contohnya adalah he can speak English. Tolong ini dilihat kalau dalam simple present tense, kalau orang ketiga tunggal yang melakukan, contohnya adalah he, maka ditambahkan s atau es pada kata kerjanya. Contohnya adalah ini ya, he speaks English. But after we add, setelah kita menambahkan modal verbs, tidak perlu menggunakan s lagi atau ing lagi atau spoke lagi ya. Jadi harus hanya diikuti oleh verb one saja. He can speak English. I speak English. He speaks ini perbandingannya. Jadi meskipun yang melakukan orang ketiga tunggal, maka tidak perlu kita menambahkan s, es, ing dan sebagainya ya. Hanya diikuti verb one saja. Ketika kita menggunakan in negative forms, bentuk negatif, we add not, kita menambahkan kata not ya. Tidak perlu kita menambahkan do, does dan sebagainya. Examples, he should not be late. He should not be, should itu salah satu modal auxiliary ya. He should not be late. They might not come to the party. Ada perbandingannya. Contoh kalau dalam simple present tense, misalnya I don't like to be late. I don't like to be late. Ketika ditambahkan should, maka tidak perlu ada kata do, don't lagi ya. Langsung saja tambahkan not after the modal. Ini contoh I cannot eat ya, tidak perlu do, does atau semacamnya lagi ya. I cannot eat any more cake. Saya nggak bisa makan kue-kuean gitu ya. I don't eat carrot cakes. Nah, ketika tidak ada modal, maka kita menggunakan don't, does, and so on dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tinggal tambahkan not saja after modal. So these are types of modals. Ini adalah tipenya atau jenis-jenisnya dan juga fungsinya. Yang pertama adalah can, ya dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai bisa. Can sama dengan bisa. It indicates physical ability. Ini menunjukkan kemampuan secara fisik ya. In the present tense, pada keadaan sekarang ini. Contohnya, I can hold my breath for 2 minutes. Saya dapat atau saya bisa menahan nafas selama 2 menit. It can also indicate permission. Nah, ini juga menunjukkan minta izin, permisi ya. Tapi di situasi yang informal atau yang tidak formal. Can I go with you? Contohnya mungkin kamu dengan teman kamu ya yang mau jalan kemana atau jajan. Jadi bisa bilang can I go with you? Bisakah saya pergi dengan kamu? Ini di informal situations, tidak formal ya. Kemudian could adalah bentuk past ya, bentuk past dari can. Jadi bentuk past dari can itu could. Artinya juga bisa ya, indicate ability at the past. Contohnya I could swim for 2 hours.
Saya dapat berenang selama 2 jam when I was younger, ketika saya lebih muda dari sekarang ya. Jadi bisa tapi dalam bentuk lampau. Juga bisa menunjukkan permission atau minta izin pada situasi yang lebih formal. Contohnya, could I borrow your book? Could I? Jadi kalau can I go with you itu tidak formal. Kalau pakai could I itu lebih formal. Ini contohnya, could I borrow your book? Next. Now we go to shall. Menunjukkan apa? Show intention. Intention or willingness. Niat, intention itu niat, willingness adalah kemauan. For example, we shall win the war. Kita akan memenangkan perang. Or I shall go to the beach. Saya akan pergi ke pantai. Nah, catatannya adalah shall ini digunakan hanya untuk subjek we dan I ya. Selain ini tidak bisa menggunakan shall. Kemudian should adalah bentuk past dari shall. Ini menunjukkan logical necessity, keperluan yang logis. Jadi kayak kesimpulan yang logis dari keadaan yang telah dilihat. Atau bisa juga seperti giving advice, memberikan saran. For example, you should sleep 8 hours a night. Mungkin kayak temannya kelihatan matanya gelap gitu ya, capek. Jadi dia memberikan saran. Itu namanya logical necessity. You should sleep 8 hours a night. Kamu seharusnya tidur 8 jam semalam ya, biar gak capek. Now we go to will. Will can show willingness. Will artinya akan, sama kayak shall tadi. Willingness adalah kemauan, seperti shall ya. Juga bisa menunjukkan intention atau niat. For example, will you help me study for the test? Akankah kamu membantu saya belajar untuk tes? Contoh lain, I will be number 1. Saya akan menjadi yang nomor 1. Ya. Kemudian would adalah bentuk past dari will, juga menunjukkan willingness atau kemauan in formal situation. Jadi di situasi yang lebih formal. Contohnya adalah, would you excuse me? Akankah Anda mengizinkan saya? Contoh lain misalnya, would you like to go dinner with me? Ya, akankah Anda atau maukah Anda dinner dengan saya malam ini? We go to may. May dalam bahasa Indonesia artinya mungkin. Refers to permission, ya, izin, informal setting, as well as possibility. Bisa juga berarti meminta izin atau bisa juga kemungkinan meminta izin. Meminta tolong juga bisa ya. May I help you? Kalau ini adalah menanyakan, bisakah saya membantu Anda? Mungkinkah saya membantu Anda? Kemudian ini bentuk kemungkinan yang ini. Ini adalah possibility, yang ini adalah permission. Yang ini adalah permission atau meminta izin, yang ini adalah possibility, kemungkinan. The road may be blocked. Jalannya mungkin ditutup. Might itu adalah bentuk past daripada may. Indicates possibility, menunjukkan kemungkinan. Contohnya, it might be too late for dinner. Ini mungkin terlalu telat untuk makan malam ya. Now we go to must. Must dalam bahasa Indonesia kalian tahu ya, yaitu harus. Shows obligation, menunjukkan keharusan. For example, you must eat to live. Kamu harus makan untuk hidup. Contoh lain, you must study hard. Kamu harus belajar dengan giat. You must go now. Kamu harus pergi, misalnya gitu ya. Jadi harus. Ought to express what the right thing to do. Hal yang benar yang harus dilakukan. Itu ought to. For example, we ought to select the best president. Kita, ini artinya juga harus ya, tapi harus yang the right thing to do, hal yang benar untuk dilakukan. Kita harus memilih presiden yang terbaik. Nah, that's about the material of today. Now, this is some quiz. For example,
The sentence is the waiter will be bringing our order soon. The waiter will be bringing our order soon. Ini mengekspresikan apa? Apakah ini intention, niat, atau logical necessity, hal yang keperluan yang logis, atau advice tadi ya, saran, ataukah permission? Ya, mana yang benar? Silakan dijawab. See you next time. Bye bye.